kemarahan Ronald. Apa yang dia lakukan di hotel sana? Tanya Ronald yang baru saja berangkat dari Jakarta menuju Bali. Sungguh nekat sekali Ronald melakukan ini tanpa sepengetahuan Mita karena Ronald tidak rela Mita dan Amar berduaan saja. Demi harga diri yang tinggi, Ronald tidak mau berangkat bersama dengan istrinya. Dia bahkan rela berangkat dengan pesawat biasa menuju Bali. Biasanya Ronald akan menggunakan pesawat pribadinya, tetapi kali ini, itu tidak dikeluarkan karena tidak mau ketahuan. Mita akan tahu dia di Bali kalau melihat pesawatnya. Ini masih rahasia dan Ronald juga tidak tahu sampai kapan dia merahasiakan kepergiannya ke Bali. Sedangkan Mita dan rombongan sudah sampai Bali dan baru saja masuk ke dalam hotel. Menyenangkan sekali. Sudah jelas, Amar bahagia sekali bisa mengabulkan cita-citanya pergi dengan Mita ke Bali meski kamar mereka tidak sama. Yaitu hanya kamuflase saja. Mereka tetap dalam satu kamar dengan pintu Doraemon tentunya. Saramita, buka pintunya. Setelah di dalam kamar, Amar tidak menunggu waktu lagi. Dia meminta Mita untuk membuka kamarnya. Mita baru saja merebahkan tubuhnya dan ingin menghubungi Reta, tetapi Amar sudah mengetuk pintu itu. Ya, kenapa? Tanya Mita membukanya dan Amar langsung masuk sambil memeluk pinggang Mita dengan erat. Amar, kamu mau apa? Tanya Mita melepaskan pelukan bosnya itu dan menjauh dari Amar. Kenapa Mita? Tanya Amar dan sungguh Mita tidak mau menjawabnya. Mereka bukan muhrim saat ini. Haruskah Mita jelaskan terus-menerus kalau dia sekarang sudah punya suami? Mita lelah sekali menjelaskan pada Amar. Tidak ada suamimu saat ini, hanya kita berdua, tidak akan ada yang tahu kalau kita tidak bicara. Ucap Amar berusaha mendekati Mita dan menarik tangan Mita. Mita tetap menghindar. Meski Amar melakukan hal ini padanya, Mita tetap tidak mau mengkhianati Ronald. Silakan kalau Ronald mau mengkhianatinya, tapi Mita punya pendirian untuk tidak tergoda oleh sentuhan Amar. Benar, kamu tidak merindukanku? Tanya Amar menarik lembut tangan Mita dan memaksa Mita menatap matanya. Benar, Amar. Jangan seperti ini terus. Aku tidak mau nanti ada yang mendengar dan tahu kalau kamu sedang masuk ke dalam kamarku. Ucap Mita dan gilanya Amar seolah tidak peduli dan dia sudah berada pada puncak gairahnya akan kerinduannya dengan Mita. Siapa yang tahu, Saramita? Tidak akan ada yang tahu. Aku mencari kamar seperti ini untuk menghindari orang-orang berpikir buruk tentang aku dan kamu. Please. Amar benar-benar menguji kesetiaan Mita pada Ronald saat ini. Mita tetap teguh. Meski hatinya milik Amar, tetap dia tidak akan mau melakukan itu. Aku tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Ucap Mita dan Amar sedih sekali mendengarnya. Susah sekali ternyata membujuk Mita untuk bercinta dengannya. Mita menolak dengan keras. Tapi Amar tidak mau keluar, dia malah membuka kemejanya tepat di hadapan Mita. Memperlihatkan otot-otot kekarnya. Bisakah Mita menolak tubuhnya? Mita melengos karena tidak mau melihat kelakuan gila Amar. Mengusirnya juga percuma, mengundang orang untuk mendengar keberadaan Amar di dalam kamar Mita. Kamu tidak mau mencium dadaku seperti yang kamu lakukan dulu. Ucap Amar dengan senyum nakalnya. Mit menelan salivanya. Tidak. Jangan tergoda. Kalau aku benar-benar mau. Ucap Amar dan Amar tertawa nakal setelah itu. Mita mengerucutkan bibirnya. Dia tidak mau menyentuh apapun dari tubuh Amar karena kalau dia tergoda, hancur sudah imannya. Pasti hari-harinya Mita akan selingkuh lagi dengan Amar. Kembalilah ke kamarmu, aku mau mandi. Ucap Mita memohon tetapi Amar malah tidur di ranjang Mita. Dia mengambil pakaian dalam Mita yang sudah terbuka kopernya dan menciumnya. Tidak mau, kamar ini lebih nyaman karena ada kamu. Ucap Amar dengan seringainya. Ya sudah. Kalau begitu aku mandi di dalam kamarmu. Ucap Mita mengambil pakaian ganti dan Amar malah menarik Mita ke ranjang. Nanti saja mandi, kita bisa sama-sama. Ucap Amar dan Mita kembali melepaskan pelukan Amar. Ya Tuhan. Mita tidak tahu sampai seberapa lama dia bertahan kalau Amar bertingkah seperti ini. Harusnya tadi tidak dia buka saja pintunya. Lelaki ini bahkan tidak mau keluar dari kamarnya. Amar, berhentilah, aku mau mandi. Mita pun mengambil pakaian dan berlari ke kamar Amar. Dia mandi di toilet Amar karena tidak enak ada Amar di dalam kamarnya.
Mungkin saja Amr berfantasi saat dia mandi dan Mita tidak mau itu terjadi. Di dalam toilet, Mita membuka seluruh pakaiannya. Mandi di bawah kucuran air shower dengan tenang sambil berpikir. Cukup lama Mita mandi, menghabiskan waktu, mungkin saja Amr sudah keluar kamar atau Amr pergi keluar. Saat Mita selesai mandi, Mita melihat tidak ada Amr di dalam kamarnya. Hanya ada kopernya saja dan Mita melihat Amr malah tidur di ranjangnya dengan berselimut. Dia benar-benar tidak ingat kalau ini kamarku. Ucap Mita berdecak kesal. Mita pun mengeringkan rambutnya di dalam kamar sambil melihat Amr. Pintu kamarnya diketuk. Sumpah Mit kewalahan karena takut itu temannya dan melihat ada Amr di dalam kamar. Amr, kembali ke kamarmu. Ucap Mita kesal dan Amr tidak mau. Tidak lama pintu itu malah terbuka. Ternyata Ronald meminta pintu cadangan pada resepsionis dan mengatakan kalau kamar itu adalah istrinya. Setelah dicek, memang kamar atas nama Sarah Mita dan Ronald bisa menunjukkan hubungannya dengan Mita. Mereka pun memberikannya. Mati sudah Mita saat melihat Ronald masuk dan terkejut dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Hei! Ronald langsung emosi dan memukul wajah Amr. Mita cepat-cepat melerai Ronald dan Amr terbangun dalam tidurnya. Brengsek! Jadi ini yang kamu lakukan dengan laki-laki sialan ini, kamu bercinta dengannya, tidak tahu malu. Ucap Ronald menatap nanar wajah Mita dan bergantian dengan Amr. Amr bahkan diam saja dan tersenyum sinis. Memang dia senang kalau Ronald dan Mita bercerai, memang ini yang dia inginkan. Amr tidak akan menjelaskan apapun pada Ronald. Sumpah, Ronald. Apa yang kamu lihat, tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku bisa jelaskan. Kenapa Mita jadi merasa bersalah sekali? Mereka hanya menikah kontrak dari awal sudah ada kesepakatan untuk tidak mengurusi urusan masing-masing. Lalu, kenapa Ronald marah seperti ini? Apalagi yang mau kamu jelaskan? Sudah jelas. Rambut kamu yang basah, dia yang tidur di dalam kamarmu tanpa busana. Apalagi kalau bukan bercinta. Kamu wanita murahan Sarah Mita. Aku salah memilihmu sebagai ibu dari anakku. Ucap Ronald menunjuk wajah Mita dengan tegas. Setelah ini, Mita diam. Dia tidak lagi menjelaskan apapun. Biarkan saja Ronald berpikir seperti apa yang dia pikirkan. Jangan menyalahkannya. Ini salahku. Kami saling mencintai. Kalau kamu tidak suka, ceraikan saja Mita. Masih ada aku yang mencintainya. Jawab Amr menjauhkan Mita dari Ronald. Beo! Ronald kembali melayangkan pukulannya pada wajah Amr. Sungguh kesal sekali. Padahal, Mita berulang kali meminta Ronald untuk ikut, meminta Ronald untuk menemaninya, tetapi Ronald lebih mementingkan gengsinya. Aku jijik melihatmu, kamu tidak lebih baik dari wanita murahan di luar sana. Ucap Ronald dan Mita sungguh terluka mendengarnya. Kali ini Amr yang memukul wajah Ronald. Jangan katakan Mita seperti itu saat kamu tidak mengenalnya. Kamu tidak cukup baik untuk menjadi suaminya. Kalau tidak suka, cukup ceraikan dia daripada kamu menyakiti hatinya. Ucap Amr. Ronald menatap Mita dengan nanar dan meninggalkannya sementara Mita mengejar Ronald untuk menjelaskan sesuatu. Itu tidak seperti yang kamu lihat. Ucap Mita. Dia masih mau menjelaskan pada Ronald meski Ronald marah padanya. Terserah padamu. Aku sudah tidak peduli lagi. Ronald mengibaskan tangannya dan pulang kembali ke Jakarta.